frater dan saudari-saudara yang terkasih. Hari ini setidaknya ada 3 hal yang menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah hari Minggu biasa ke-29. Yang kedua adalah hari Minggu misi sedunia ke-97. Lalu yang ketiga adalah hari pangan sedunia, yang minggu lalu surat gembalanya sudah kita dengar. Saya akan jelaskan sedikit-sedikit tentang 3 hal ini. Yang pertama, hari Minggu biasa ke-29 kita mendapatkan bacaan Injil dengan konteks sebagai berikut. Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi, dan orang Farisi menyuruh para murid-muridnya dan pendukung Herodes untuk bertanya kepada Yesus. Dan pertanyaan dimulai dengan pujian sebagai pengantar. Guru, kami tahu engkau orang yang jujur, orang yang tidak takut dengan siapapun, karena engkau tidak mencari muka. Lalu setelah pujian baru bertanya, katakanlah kepada kami, bolehkah kami membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Ini yang menarik. Santo Matius penginjil berkata begini, tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Jadi ini adalah pertanyaan yang menjebak. Kalau Yesus salah jawab, bisa dilaporkan kepada Kaisar. Kalau Yesus bilang, gak perlu bayar pajak, wah, udah celaka sudah. Lalu Yesus tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi Yesus justru memberi pengantar, mempradugai, yaitu dengan mengatakan, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Jadi Yesus tahu hati mereka. Kita ini kadang tahu apa yang dikatakan, tapi kita tidak tahu hati terdalam dari orang itu. Tapi Yesus karena Tuhan Allah, dia tahu hati yang terdalamnya adalah hati yang jahat, yang mau menjebak Yesus. Lalu Yesus justru memberi pertanyaan balik kepada mereka. Tunjukkanlah kepadaku mata uang pajak itu. Lalu mereka memberi uang 1 dinar. Lalu Yesus bertanya kembali, gambar dan tulisan siapakah ini? Lalu mereka menjawab, gambar dan tulisan Kaisar. Ini kan berarti Yesus ditanya, tidak menjawab pertanyaan, tapi malah balik bertanya. You answer question with a question, gitu ya. Dia menjawab pertanyaan dengan pertanyaan lagi. Lalu ketika mereka menjawab gambar dan tulisan Kaisar, Yesus berkata, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan pada Kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dengan demikian jawaban itu aman. Kalau kita ngomong-ngomong tentang pajak, saya yakin sejak zaman Yesus itu sudah ada pajak, dan kita semua bayar pajak. Halo? Iya. Jargonnya kan kalau dari pemerintah, orang bijak taat pajak. Apa? Orang bijak taat pajak. Nah, harapannya teman-teman atau umat semua yang Katolik di sini taat membayar pajak. Walaupun saya tahu kadang-kadang setengah hati membayar pajak, betul tidak? Betul. Iya, karena memang ada pegawai-pegawai pajak itu yang mentalitinya berkantong 2 seperti pada zaman Yesus. 1 kantong diberikan kalau zaman Yesus kepada pemerintahan Romawi, 1 kantong lagi diperuntukkan untuk lu kok pada tahu ya? Maka kadang-kadang ada pegawai pajak yang baru ya belum terlalu panjang perjalanannya menjadi pegawai pajak, tapi sudah kaya raya. Ya itulah. Saya tidak ingin berbicara panjang lebar, tetapi yang paling penting adalah jika Anda
mau 100% Katolik, 100% Indonesia, ya udah, apa yang wajib diberikan pada Tuhan berikan, ya kan. Di gereja ini selalu ada kolekte, ada sumbangan, nanti ada amplop Natal, nanti ada amplop Paskah, nanti ada amplop HUT paroki, ada amplop Hari Pangan Sedunia dan lain sebagainya. Ya, bagian dari kontribusi, wajar itu. Dalam hidup bermasyarakat juga ada. Berikan aja apa yang wajib gue berikan pada Allah dan apa yang wajib gue berikan pada negara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Hari Minggu Misi Sedunia ke-97. Temanya adalah hati berkobar-kobar, kaki bergegas pergi mewartakan Injil. Bagus banget nih temanya ya. Hati berkobar-kobar, kaki bergegas pergi mewartakan Injil. Jadi kalau hati udah berkobar-kobar, kita ini harus segera action. Jangan nunggu kelamaan mikir, nanti kehilangan momennya. Yang namanya waktu itu nggak terulang. 22 Oktober, misa jam 9 pagi di Gereja Santo Nikodemus. Yang mimpin saya, yang kor ini, yang misinar ini, ada frater, ada suster, dan ini akan terulang nggak? Tidak. Ini cuma kejadian sekali. Apalagi habis ini, habis misa, Anda tidak langsung pulang, ada acara gerebekan, ada bazar, nggak terulang. Jadi yang namanya waktu itu nggak terulang. Kesempatan datang satu kali. Maka kalau hati udah berkobar-kobar, bergegas, langkahkan kaki untuk action. Saya kemarin malam itu misa peringatan arwah seorang bapak. Lalu saya tanya sama istrinya, apa yang menarik dari suami ibu? Ya, suami saya orangnya surprising. Itu artinya gini Romo, kadang-kadang di luar dugaan dia itu melakukan sesuatu. Apa itu contohnya Bu? Ada pedagang datang, lalu kakinya itu luka. Terus suami saya bertanya, itu kakimu kenapa? Luka. Udah diobatin belum? Udah, pakai betadine. Oh, nggak cukup itu, sampai bengkak. Sini saya obatin. Jadi suami saya tidak sekedar memberi obat, tetapi langsung mengobati sendiri luka di kakinya itu. Saya lihat sendiri. Dan obatnya itu ini, nanti boleh dibawa pulang. Tapi yang mengoleskan langsung adalah suami saya. Cuma satu itu aja Bu. Ada lagi loh. Dulu suami saya masih naik motor kalau kerja, tapi action pakai dasi. Saya diboncengin. Dia lihat di jalan itu ada mobil mogok, ditinggalin itu saya di atas motor, dia ikut dorong mobil itu. Kalau hati sudah berkobar-kobar, langsung action. Jangan tunggu peristiwa pedagang datang terluka, peristiwa mobil mogok pada jam itu, hari itu, nggak bakal terulang. Tak jarang dari kita ya, hati udah berkobar-kobar, udah tergerak oleh belas kasihan, tapi pikiran mengintervensi, lalu akhirnya nggak jadi berbuat apa-apa. Halo? Ada pemilihan ketua lingkungan, udah hati berkobar-kobar pengen nih, nggak jadi lagi, gitu. Mau dipilih jadi ketua panitia, hati udah berkobar-kobar lagi, pikiran jalan, nggak jadi lagi. Padahal itu nggak terulang. Ya masih ada satu lagi kesempatan, ya udah dah, kamu kayaknya bagusnya ketua seksi, berarti berkobar, gak jadi lagi, meninggal dunia. Lalu apa yang mau dikenang dari dia? Kita kehilangan umat kita ini. Dia, apa yang menarik dari dia? Dia selalu merencanakan berbuat baik. Hah? Tapi gak pernah action. Halo? Yang penting itu hati berkobar-kobar, tapi kaki bergegas pergi mewartakan Injil. Mewartakan Injil itu bukan mewartakan kitab suci, tapi mewartakan kabar gembira. Menolong orang itu menggembirakan orang. Mau menjadi pelayan itu menggembirakan orang-orang di lingkungan itu atau di gereja itu. Betul tidak? Ini mungkin
Pas minggu misi ini saat yang tepat untuk kita kobarkan hati, lalu segera langkahkan kaki. Inilah aku, utuslah aku kemanapun engkau mengutusku. Inilah aku, utuslah aku melayani kebun anggurmu. Jadikanlah aku duta cinta kasih-Mu, agar kemuliaan-Mu bersinar selalu. Nggak penting siapa penciptanya, yang penting pesannya gitu loh, bahwa kita siap sedia, ini aku, utus aku jadi duta cinta kasih-Mu, bukan untuk kemuliaanku, tapi kemuliaan Tuhan biar bersinar. Amin. Saya setuju. Anda ngomong amin artinya setuju. Jadi kalau nanti ada tawaran untuk sesuatu atas nama cinta kasih, bersedia, bergegas. Lalu yang ketiga, Hari Pangan Sedunia. Minggu lalu tanggal 15 kita sudah melihat tayangan video Hari Pangan Sedunia dari Bapak Uskup kita tercinta Ignatius Kardinal Suharyo, dan hari ini gereja merayakannya. Coba lihat dekor di altar. Ini semua adalah seperti yang pernah Anda makan, betul ya? Ya, ini hasil bumi Indonesia. Nanti kalau Anda tadi masuk ke dalam gereja, ada 2 gunungan yang juga isinya adalah hasil bumi. Nanti setelah Ekaristi, gunungan itu akan diberkati, lalu ditaruh di lapangan, kita akan grebegan bersama, yaitu ambil, tapi tolong jangan injak orang, jangan sikut orang, pokok jangan. Ambil aja dengan sopan. Memang siapa cepat dia dapat. Dan ini bukan untuk anak-anak. Anak-anak nanti ada tempatnya sendiri, akan diberi susu, diberi makanan yang bergizi. Karena kan tema Hari Pangan Sedunia itu adalah solidaritas pangan sehat untuk generasi bebas stunting. Dan tentu saja di Hari Pangan ini saya tidak mau berpanjang lebar. Mulailah dengan kita makan makanan yang sehat. Setelah itu marilah kita berbagi kepada tetangga, saudara, sahabat, kenalan yang mungkin kurang punya gizi sehat. Mari kita berbagi makanan sehat untuk mereka. Nah, untuk ketiga tema itu saya sudah menyiapkan 3 pantun sebenarnya. Cukup 1 aja atau 3-3-nya? Oh, okay. Pantun yang pertama. Pantun yang pertama. Ini tentang hari Minggu, tentang pajak ya. Makan kue bolu dibelah-belah, belinya di pasar Jatinegara. Berikan apa yang jadi hak Allah, dan apa yang jadi hak negara. Pantun yang kedua tentang hari misi dengan tema hati berkobar-kobar, kita bergegas pergi wartakan Injil. Ketebet beli martabak Malabar, naik mobil nomor seri ganjil. Dengan hati yang berkobar-kobar, kaki bergegas pergi wartakan Injil. Hari Pangan dengan tema solidaritas pangan sehat untuk generasi bebas stunting. Ada orang baik dan jahat, ada rambut lurus dan keriting. Mari bersolidaritas pangan sehat untuk generasi bebas stunting. Kita hening sejenak meresapkan sabda Tuhan.